Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 27 Mei tahun 2025. Bab 3451, Kebencian yang mendalam dan bencana yang mematikan. Bab 9561 sampai dengan bab 9565. Hati Xiao Churan sudah dipenuhi gelombang yang bergejolak. Jika Ye Chen benar-benar tuan muda keluarga Ye di Yanjing, maka banyak keraguan memang dapat dijelaskan dengan baik. Mengapa dia menerima perlakuan khusus dari Wang Dongsui dari Dihao Group? Mengapa Wang Dongsui mengagumiku? Awalnya, saya tidak bisa memahami masalah ini. Tetapi ketika identitas Ye Chen diubah menjadi tuan muda keluarga Ye, semuanya menjadi jelas. Karena begitu identitas Ye Chen diubah, Wang Dongsui akan menjadi karyawan Ye Chen, dan sebagai istri Ye Chen, dia tentu akan sangat memperhatikan dirinya sendiri. Dan ada villa Tangchen Yipin tempat dia tinggal sekarang bersama keluarganya. Mengapa Wang Zenggang memberikan villa yang begitu mahal kepada suaminya? Kemudian, banyak sekali orang yang datang menemui Ye Chen untuk melihat Feng Shui, dan harga yang mereka tawarkan hanya beberapa juta. Tetapi villa Wang Zenggang bernilai ratusan juta. Oh ya, dan Istana Buckingham, bukankah Istana Buckingham adalah jaringan hotel bintang 5 yang sangat mewah milik keluarga Ye di Yanjing? Mengingat ketika Ye Chen menggelar ulang upacara pernikahannya, ia meminjam Sky Garden Istana Buckingham yang tidak pernah disewakan kepada umum. Saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana Ye Chen bisa memiliki wajah sebesar itu. Tetapi begitu dia digantikan dengan identitas tuan muda keluarga Ye, semuanya menjadi masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah hotel milik keluarga Ye. Siapa yang bisa menolak penggunaannya oleh Ye Chen? Dan Hongwu itu, yang jelas-jelas merupakan orang yang sangat ganas dan juga sosok yang seperti ayah baptis di seluruh dunia bawah Jinling. Mengapa dia begitu hormat pada Ye Chen? Semakin Xiao Churan memikirkannya, semakin putus asa dia jadinya, karena dia tahu bahwa spekulasi Guru Jingking kemungkinan besar benar. Pada saat ini, Guru Jingking tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, Dermawan, saya punya tamu di sini. Dia datang berkunjung pagi-pagi sekali, lebih awal dari kalian berdua. Dan dia punya beberapa koneksi dengan keluarga Ye di Yanjing. Kalau Anda punya pertanyaan, sebaiknya Anda tanyakan langsung kepadanya." Xiao Churan bahkan lebih terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tuan, tamu yang Anda sebutkan memiliki hubungan dengan keluarga Ye, lalu siapa dia?" Jingking tersenyum tipis, dan tidak menjawab pertanyaan Xiao Churan, tetapi berkata ke aula belakang, "Tuan Tang, silakan keluar dan temui saya." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki datang dari aula belakang. Xiao Churan sangat gugup. Dia menatap pintu kecil antara aula belakang dan aula depan,
merasa sangat gelisah. Guru Jingking berkata bahwa orang ini memiliki hubungan dengan keluarga Ye. Orang ini harus bisa memberinya jawaban yang jelas apakah Ye Chen adalah tuan muda keluarga Ye. Namun tiba-tiba hatiku merasa sedikit takut. Takut mengetahui beberapa kenyataan yang tidak bisa kuterima atau tidak mau kuterima. Pada saat ini, Tang Sihai berjalan keluar dari belakang. Saat pertama kali melihat Tang Sihai, Xiao Churan merasa bahwa orang ini tampak tidak asing. Tetapi dia sudah tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Tang Sihai menghampirinya dan berkata dengan hormat, "Halo, Nyonya Ye, nama keluarga saya Tang, dan nama saya Tang Sihai. Saya telah menjadi kepala pelayan keluarga Ye selama beberapa dekade, bertanggung jawab untuk mengelola banyak urusan internal dan masalah sepele keluarga Ye." Tang Sihai, Xiao Churan mendesah dalam hati. "Aku mengenalmu. Aku pernah melihat laporan tentangmu di TV sebelumnya." Tang Sihai bertanya dengan heran, "Bagaimana mungkin Nyonya Ye membaca laporan saya? Saya jarang menerima wawancara media dalam beberapa tahun terakhir." Xiao Churan berkata dengan jujur, "Ketika kakekku masih hidup, dia tampaknya sangat memperhatikan keluarga Ye. Dia akan membaca laporan apapun tentang keluarga Ye. Berkat dialah aku membaca lebih banyak informasi terkait." Tang Sihai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu bertemu dengan suamimu pada waktu yang kamu sebutkan?" "Ya." Xiao Churan mengangguk dan berkata, "Awalnya Ye Chen bekerja di lokasi konstruksi milik kakekku. Kakekku sangat menyukainya. Jadi dia memperkenalkannya kepadaku dan mengatur agar dia belajar di Universitas Jinling untuk beberapa waktu. Saat itu, kami adalah teman sekelas. Setelah lulus, kakekku ingin aku menikah dengannya. Dan dia sangat kuat. Tidak peduli siapa yang menentang. Itu tidak ada gunanya." Tang Sihai tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah Nyonya Ye tahu alasannya?" Xiao Churan berkata dengan datar, "Entahlah, mungkin kakekku sangat mengaguminya, atau mungkin sangat menyukainya. Kakek tidak memberitahuku alasan Audio spesifiknya. milik Dia Software hanya Channel. berkata bahwa jika aku menikah dengan Ye Chen, dia tidak akan menyakitiku." Tang Sihai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak salah ingat, nama kakekmu seharusnya Xiao Deyin, kan? Meskipun De sama dengan moralitas, sebenarnya itu adalah homofon dari De. Orang tuanya memberinya nama ini sebagai semacam rezeki untuknya saat itu, berharap agar dia bisa terbebas dari kemiskinan dan hidup kaya, kan?" Xiao Churan menatapnya dengan heran dan bertanya, "Bagaimana? Bagaimana kau tahu?" Tang Sihai tersenyum sedikit dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia bertanya, "Lalu, tahukah kamu apa pekerjaan kakekmu saat ia masih muda?" Xiao Churan berpikir sejenak dan berkata, "Ketika kakekku masih muda, dia dikatakan sebagai seorang pembantu di sebuah keluarga yang sangat kaya di Yanjing. Kemudian, keluarga itu memberinya pesangon yang besar. Dia mengambil uang itu dan kembali ke Jinling,
dan secara bertahap memulai bisnisnya sendiri. Tang Sihai mengangguk, "Ya, kakekmu tidak berbohong, dan keluarga utama yang dia bicarakan sebenarnya adalah keluarga Ye di Yanjing." "Ah," Xiao Curan terkejut, "kakekku adalah pelayan keluarga Ye?" Tang Sihai berkata, "Meskipun istilah budak rumah kedengarannya tidak bagus, sebenarnya itu bukanlah budak, melainkan pelayan seumur hidup." Sambil berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Namun, kamu benar, kakekmu memang seorang pelayan keluarga Ye." Xiao Curan merasakan napasnya semakin cepat, dan bertanya kepada Tang Sihai, "Kalau begitu, jadi, apakah Ye Chen benar-benar tuan muda dari keluarga Ye? Apakah kakekku mengenali identitas Ye Chen, sehingga dia ingin menikahkanku dengannya?" Tang Sihai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan serius, "Ya, suamimu Ye Chen memang tuan muda dari keluarga Ye. Ayahnya adalah Ye Changying, tuan muda kedua dari keluarga Ye, dan ibunya adalah An Chengxi dari keluarga An di Amerika Serikat." "Ah, benarkah begitu?" Xiao Curan merasa pusing. Dia telah menikah dengan Ye Chen untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia harus mencari tahu identitas asli Ye Chen dari orang lain. Air mata langsung mengalir di matanya, dan dia tersedak. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Tidak peduli siapa dia. Setidaknya dia harus memberitahuku situasi sebenarnya. Tang Sihai menggelengkan kepalanya dan berkata, Audio milik "Dia Softer tidak bisa Channel." memberitahumu." Setelah itu, Tang Sihai bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu mengapa tuan muda tinggal di panti asuhan selama 10 tahun?" "Mengapa?" Xiao Curan bingung. Karena dia adalah tuan muda keluarga Ye. Keluarga Ye tentu saja mampu membiarkannya menjalani kehidupan terbaik. Mengapa mereka meninggalkannya sendirian di panti asuhan begitu lama? Tang Sihai berkata dengan serius, "Karena tuan muda tidak hanya memiliki kebencian yang mendalam, tetapi juga membawa malapetaka yang mematikan." Pada titik ini, Tang Sihai berkata dengan gembira, "Orang tua tuan muda adalah kebanggaan rakyat Tiongkok, yang terbaik dari yang terbaik." Saat itu, mereka menyinggung organisasi yang sangat kuno dan jahat. Organisasi itu memiliki sejarah lebih dari 300 tahun. Sekarang antek-anteknya tersebar di seluruh dunia. Orang tua tuan muda tewas di tangan mereka. Dan mereka selalu ingin membasmi akar-akarnya dan membunuh tuan muda juga. Berkat fakta bahwa ayah tuan muda telah mengambil tindakan pencegahan, ia tahu bahwa cepat atau lambat ia akan mati di tangan musuh. Jadi ia mengatur tempat berlindung yang layak bagi tuan muda. Dialah yang mengatur agar tuan muda menghabiskan 10 tahun di panti asuhan. Selama 10 tahun itu, organisasi jahat itu telah mencari keberadaan tuan muda. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuan muda sebenarnya tinggal di Jinling, kota tempat orang tuanya dibunuh. Ayah tuan muda pernah berkata bahwa tempat yang paling berbahaya seringkali merupakan tempat yang paling aman.
pilihan yang menurut semua orang tidak mungkin seringkali merupakan pilihan terbaik. Bersambung.